Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafila Nurul Hasanah dengan NIM 2414201090 dari kelas A4 semester 1 Fakultas Keperawatan Prodi Ilmu Keperawatan. Di video kali ini akan menampilkan dokumentasi sosialisasi saya mengenai pendidikan budaya anti korupsi. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ketuntasan dalam mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi dengan dosen pengampuh Dr. Randa Debbie Christine Rende MSI. Keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk dapat hadir di sosialisasi saya di sore hari ini. Ada tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai budaya anti korupsi sebagai upaya untuk mencegah perilaku koruptif. Sosialisasi saya kali ini dengan topik pentingnya meningkatkan kesadaran anti korupsi. Sebelumnya, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara seperti perusahaan, yayasan, organisasi, dan sebagainya. Bentuk-bentuk korupsi dapat berupa yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bantuan kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit yang sudah sulit untuk disembuhkan. Korupsi dalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua golongan masyarakat. Korupsi yang terjadi biasanya berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Para pelaku korupsi akan menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil korupsi mereka melalui berbagai cara agar tidak diketahui dan terlihat bahwa harta yang mereka dapatkan seolah-olah sah. Dengan kata lain, korupsi sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Berbagai dampak dari kejahatan korupsi seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti itu, maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Oleh karena itu, sudah semestinya kita menempatkan korupsi sebagai musuh bersama yang harus diperangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Karena sifatnya yang luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa termasuk kita sebagai mahasiswa yang salah satu bagian penting sangat diharapkan dapat berperan aktif. Kemudian pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pemerintahan bangsa Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Ada 7 lembaga pencegahan anti korupsi, yaitu ada KPK, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Lembaga Pengawasan Perbankan, Komisi Penyiaran Indonesia, KPU, dan Bawaslu. Kelebihan dan posisi yang strategis serta hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat, maka mahasiswa bisa mempunyai peran penting dalam situasi ini. Peran atau keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya bisa dilakukan dari lingkup yang paling kecil, yaitu diri sendiri, sampai terlibat dalam upaya yang besar seperti keluarga dan lingkungan masyarakat. Bahkan bisa melakukan upaya yang lebih kolosal dalam lingkup global. Ada 9 nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bekerja, maupun bersosialisasi dalam masyarakat. Yaitu ada jujur,
peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi marilah kita selalu tumbuhkan dan enjoy menghasilkan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Karena korupsi sebuah kejahatan yang luar biasa karena memiliki dampak masif dalam jangka pendek maupun panjang serta merugikan negara dan masyarakat. Sekian dari sosialisasi yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oh iya, bagi teman-teman yang masih bingung pengen masuk kampus mana, masih bingung pengen pilih prodi apa, teman-teman boleh bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas, yaitu ada Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, dan juga Fisik, serta dengan 8 prodi. Untuk itu, teman-teman boleh menyesuaikan dengan minat dan bakat teman-teman sekalian. Untuk info-info lebih lanjut, teman-teman boleh searching di web Unpi Manado dan sosial media Universitas Pembangunan Indonesia lainnya. Kami tunggu ya, jangan lupa mendaftar. Sampai jumpa. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.